Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Khalik, mahasiswa IAIN Kerinci, kelas 1A, jurusan Manajemen Dakwah. Di sini saya akan menjelaskan tentang konsep karya ilmiah, jenis-jenis karya ilmiah, ciri-ciri karya ilmiah, dan derajat keilmiahan karya tulis. A. Pengertian karya ilmiah. Karya ilmiah adalah karya yang disusun berdasarkan satu hal, penelitian, dan dapat dipertanggungjawabkan keilmiahannya, bukan hasil rekaan atau pemikiran seseorang tanpa adanya penelitian. Dan ada juga karya non-ilmiah. Karya non-ilmiah adalah karya yang belum memiliki persyaratan-persyaratan ilmiah. Dalam karya ilmiah, ada 4 syarat minimal dalam sebuah karya ilmiah. 1. Karya yang menggunakan bahasa tulis sebagai medianya. 2. Membahas konsep ilmu pengetahuan. 3. Disusun secara sistematis. Dan yang keempat, dituangkan menggunakan bahasa yang benar. B. Jenis-jenis karya ilmiah. 1. Artikel. Merupakan tulisan yang berisi pendapat subjektif yang penulisannya tentang suatu masalah atau peristiwa. 2. Makalah. Merupakan karya ilmiah yang mengajikan sebuah masalah yang penyelesaiannya mengandalkan bermacam-macam data yang ada di lapangan. 3. Skripsi. Karya ilmiah yang dibuat oleh mahasiswa untuk mendapatkan gelar sarjana S1-nya. 4. Kertas kerja atau work paper. Pada dasarnya sama dengan skripsi, namun dibuat dengan analisis yang lebih mendalam dan tajam, serta dipresentasikan pada seminar atau lokakarya yang biasanya dihadiri oleh ilmuwan. Yang kelima, paper adalah sebuah sebutan khusus untuk makalah di kalangan mahasiswa dalam kaitannya dengan pembelajaran dan pendidikan sebelum menyelesaikan jenjang studi diploma S1, S2, dan S3. 6. Tesis merupakan karya tulis ilmiah mahasiswa untuk menyelesaikan program studi S2 atau pasca sarjana yang bersifat lebih mendalam dibandingkan dengan skripsi. Yang ketujuh, disertasi atau PH tesis. Diperuntukkan bagi mahasiswa program S3 atau untuk meraih gelar doktor. C. Ciri-ciri karya ilmiah. Setiap penulisan karya ilmiah, populer atau semi formal, memiliki karakteristik yang harus dipahami. Berikut adalah ciri-ciri karya ilmiah. 1. Objektif. Definisi objektif dalam arti karya ilmiah adalah berdasarkan data dan fakta yang valid serta dapat dipertanggungjawabkan. Contohnya, ketika ada penelitian tentang elektabilitas partai politik di Indonesia menjelang pemilu, maka sebagai peneliti haruslah bersifat objektif, tidak bisa dibeli ataupun dipengaruhi oleh berbagai penekanan dalam struktur pemerintah. Yang kedua, ada yang namanya netral. Pengertian netral dalam menulis karya ilmiah berarti penulis tidak dipengaruhi oleh pihak-pihak tertentu, termasuk diri penulis, yang disadarkan pada opini subjektif tanpa adanya landasan teori dan data yang disajikan. Contohnya, adanya gerakan 212 yang akhir-akhir ini kerap kali muncul di lini masa pemberitaan.
Tiga, sistematis. Ciri dalam proses penyusunan karya ilmiah harus mengikuti kaidah-kaidah yang berlaku. Adapun contoh sistematis dalam karakteristik penulisan karya ilmiah, misalnya ketika adanya jurnal ataupun proses penyusunan skripsi, terdapat bagian-bagian yang jelas. 1. Latar belakang. 2. Rumusan masalah. 3. Tujuan penelitian. 4. Manfaat penelitian. 5. Landasan teori. 6. Hasil penelitian. 7. Kesimpulan. Dan 8. Saran penelitian. Dan kita lanjutkan dengan yang nomor 4. Logis. Merupakan dalam ciri karya ilmiah, artinya dapat dinalar oleh akal setiap orang. Yang kelima, reproduktif. Menjadi ciri dalam penulisan karya ilmiah yang benar haruslah ditulis oleh peneliti yang diterima oleh pembaca sesuai dengan makna yang ingin disampaikan. D. Derajat keilmiahan karya tulis. Derajat keilmiahan karya tulis dibagi menjadi 3. Yang pertama ada primer literatur, yang kedua ada sekunder literatur, dan yang ketiga ada tersier literatur. Yang pertama, primer literatur. Merupakan sebuah karya yang merupakan gabungan dari berbagai usaha untuk mendapatkan suatu pengetahuan baru dengan segala secara yang dapat diterima oleh manusia. Yang kedua, sekunder literatur. Karya derajat 1 yang telah dipublikasikan dan banyak diacu dalam penulisan karya ilmiah. Yang ketiga, yang terakhir, tersier literatur. Karya yang telah menjadi text box dan kebenarannya seakan absolut sehingga menjadi sejenis materi pengajaran dogmatis. Mungkin inilah materi yang saya sampaikan. Lebih kurang mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.